Kemudian kita diskusi sedikit tentang energi trilema di Indonesia. Ya kan? Yes. Terus kita bilang, terus so what gitu. Kita Ya, so gimana what? ini? Jadi gimana nih? Ya, Ya, ya. masa depan gimana ini? Ya, kali ini kita bahas dulu tentang yang minyaknya dulu. Betul, betul. Jadi Situasinya gimana, Tom? Situasi kita Indonesia sekarang gimana? Halo Anton. Halo Mas Heru. Itu apa tuh, bola basket? Baru main Iya. basket kah? Ya, pegang-pegang Malah aja yang bulat-bulat ya, yang apa bulat-bulat. itu? Ketemu lagi. Kita kalau ada yang nonton teman dongeng permiyakan yang tidak familiar dengan kami berdua, saya pendongeng Heru, posisi sekarang di Abu Dhabi, dan pendongeng yang satu lagi pendongeng Anton yang senyum-senyum itu posisinya lagi di Aberdeen. Jadi Yes. kami berdua membentuk YouTube channel Dongeng Perminyakan untuk dinikmati oleh siapa saja yang tertarik dengan apapun di dunia perminyakan, khususnya dunia perminyakan di Indonesia. Di mana, Ton? Di sini, Ton, ya. Ya, situ. Kalau senang Boleh, sama boleh. video ini, Boleh silahkan di situ, di situ, di situ, di situ, di like, situ. subscribe, terus share ke teman-teman yang mungkin pengen nonton. Oke, kita teruskan, Ton, diskusi kita. Jadi kemarin kita diskusi trilema, mengenalkan tentang apa itu energi trilema. Kemudian kita diskusi sedikit tentang energi trilema di Indonesia, ya kan? Yes. Terus kita bilang, terus so what gitu. Ya, Kita so what? gimana Jadi ini? gimana nih? Ya, Gitu kan? Ya, ya. masa depan gimana nih? Ya. Nah, kita dengan permiyakan selalu diskusi mencoba diskusi dengan data. Salah satunya ada report dari IPA bekerja sama dengan McKinsey tentang masa depan atau semacam kayak hal-hal yang perlu dilakukan tentang energi untuk menghadapi energi trilema di Indonesia. Betul, 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 betul. Nah, laporannya dibagi dua, Ton, yang satu minyak, yang satu gas. Yang kali ini kita bahas dulu tentang yang minyaknya dulu. Betul, betul. Jadi Situasinya gimana, Tom? Situasi kita Indonesia sekarang gimana? jadi eh, betul sekali Mas Heru. Jadi ini hasil dari konvensi kemarin dari IPA yang ada di Indonesia di bulan Juli kemarin. Eh, jadi kan kita ngomongin energi, itu salah satu sumber energi yang sudah kita bilang sebelumnya Indonesia masih bergantung kepada energi yang tidak terbarukan. Dan kita lihat sekarang di video ini dari sisi minyak bumi. Ya, Minyak bumi Indonesia itu kan targetnya eh, pemerintah dari Departemen Sumber Daya Mineral ISDM menargetkan 1 juta barel produksi. Itu ah, itu yang pertama eh, faktanya. ya, Tapi dari sisi itu dari sisi supply, nah dari sisi pemakaian, kenyataannya kita itu adalah negara net importer. Berarti kita itu betul. supply kita itu tidak cukup. Dan Oke. menurut report yang kita baca di tahun 2039 dengan kondisi Hmm, yang sekarang kalau tidak ada pengeboran baru, tidak ada penemuan cadangan baru, ya, ya. jumlah import yang bakal kita beli itu akan double di tahun 2039, Mas. Berarti itu sekitar berapa? 16 tahun lagi lah ya, atau lima Iya, belas tahun lagi lah ya. Oke, nah itu kondisinya ya kan, kondisinya. iya, Tapi dengan perminyakan selalu bicara terus apa nih gitu, apa yang bisa eh, apa eh, apa yang benefit-benefit apa yang bisa didapat kalau kita menaikkan produksi tadi yang Anton bilang tadi itu target 1 juta barrel per day barel. produksi di Indonesia. Oke. Betul. Yang pertama, Ton, yang pertama, kita bisa meningkatkan apa yang namanya balance of trade. Jadi balance perdagangan lah. Ya, karena kita kan net importer, jadi kita kan pembeli, ya Hmm. kan. Nah, kita tidak mau atau jangan sampai lah, jangan sampai dibully sama penjual. Kita harus balance dan balance-nya harus sedemikian rupa tidak membebani neraca perdagangan Indonesia. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Jadi pemerintah harus
bertindak secara khusus lah gitu ya untuk Iya, memastikan si balance of trade ini improve, tidak 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 merugikan besar lah, kira-kira gitu ya, walaupun kita pembeli, walaupun kita importer. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa, Ton? Gantian, Ton. gantian. Cara pembayarannya juga, Mas. Jadi Oh, oke. kita kan secara domestik kita pakai rupiah, sementara pertukaran atau penjualan minyak bumi pakai dolar. Jadi Aha, kita punya mata uang itu tetap harus kuat juga. Jadi ekonomi dalam ya, negeri harus kuat. Jadi betul, daya beli kita itu tetap stabil. Jadi betul, biasanya jangan sampai yang biasanya kita beli minyak dengan harga berapa $100 dirupiahkan malah jadi naik dari nilai rupiahnya gitu. Kalau bisa betul, mata betul. uang kita tetap kuat dengan cara ekonominya tetap kuat juga Nah, gitu. ini eh, mungkin sejalan pada saat kita lagi record episode kali ini, Pak Presiden Jokowi yang lagi diundang untuk menjadi observer di konferensi BRICS di South Africa, sekaligus teman-teman yang hebat di Pertamina sedang mencoba atau menandatangani investasi kita sebagai rakyat, kita sebagai negara, kita berinvestasi atau mencari sumber energi di Afrika. Nah, konferensinya itu konferensi yang disebut BRICS, yang yang sekarang sedang ramai dibicarakan karena menggelontorkan ide dedolarisasi. Jadi Betul. alternatif currency untuk pembayaran. Nah, ini ada hubungannya sama ini. Semoga nanti balance of apa namanya istilahnya tadi, balance of payments yang Anton Ya. jelaskan tadi itu ada hubungannya. Oke, Ton, sip. Terus Sip. yang ketiga siapa yang ngomong-ngomong? Ini agak sensitif nih. Aku atau kamu? Boleh dibuka dulu, Mas. Oke, oke. Jadi yang ketiga, jadi langkah ketiga yang menurut menurut dongeng perminyakan harus dibicarakan secara hati-hati dan mendalam karena ini hubungannya langsung ke masyarakat Indonesia yang baik-baik itu, yaitu soal subsidi. Karena Dunia Perminyakan pernah cerita bahwa subsidi itu seperti apa istilahnya kalau bahasa Indonesia, pedang bermata dua, Betul. ya kan? Betul. Jadi kita juga tidak mau membebani neraca perdagangan pemerintah, tetapi juga ingat salah satu sudut dari energi trilema adalah affordability. Ya, Nah, ya. subsidi itu langsung direct hubungannya ke soal affordability. Kalau subsidi dikurangi, kan? Misalnya ini, apakah segitiga yang dia sudut segitiga yang soal bahwa energi itu harus tetap affordable karena untuk kepentingan orang banyak untuk menggerakkan ekonomi anyway. Mm. Jadi harus dibicarakan secara hati-hati dan berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak lah. Kira-kira gitulah kalau aku safely want to say gitu. Betul, 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 betul. Ini super sensitif karena sangat berhubungan langsung dengan dapur rumah kita masing-masing. Ketika Betul, subsidi dikurangin, pasti impact-nya ke spending power keluarga kita juga akan menurun. betul, Tapi aku betul. yakin semua konteksnya itu sudah dihitung baik-baik sama Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi. Ya, Kita ya, percaya, kita harus percaya kalau mereka itu melakukan misalnya menambah atau mengurangi subsidi itu ada tujuannya di baliknya dan kadang tujuannya cuman bisa kita nikmati di jangka panjang, tidak jangka pendek. Jadi kita betul, harus betul. lihat konteksnya juga. Kalau subsidi dikurangi, dikemanakan subsidinya? Apakah untuk Ya, membangun sekolah, membangun betul. jalan? Itu mungkin Ya. trade-off-nya sesuai.
betul, betul. Gitu. Oke, nah itu nomor tiga itu dalam negeri toh. Nah, nomor empat nih Ton, ada hubungannya nih. Kalau Anton bisa cerita soal bagaimana kita sebagai negara tadi yang sebut net importer tadi menjaga terhadap yang nomor empat ini. Apa tuh nomor empat Ton? Oh, dinamisnya harga minyak, naik turunnya harga minyak. Price Betul, betul. volatility, ya, Dan dongeng perminyakan udah dari awal. Kita dari awal selalu bilang pendongeng Heru sama pendongeng Anton hidupnya itu di apa di mencoba mencoba align sama naik turunnya harga minyak. Tapi dalam dalam hal ini hubungannya adalah bahwa kita itu apa namanya? Kita itu pembeli, ya, ya, untuk menjaga tadi itu ketahanan energi, affordability, kita harus menjaga apa cadangan bahan bakar di Indonesia yang stabil, tidak boleh tidak stabil supaya tidak terjadi imbalance terhadap supply dan demand yang mengganggu ketahanan energi sama soal affordability itu. Nah, betul, salah satu caranya untuk menjaga kestabilan itu harus kita melindungi diri yang Anton sebut tadi naik turunnya harga minyak. Jadi harus ada mungkin tim khusus yang mampu memberikan advice ke siapapun yang membeli atau yang mengimpor ini saatnya beli. Jadi jangan sampai kita lagi kekurangan harga minyak tinggi kan kita belinya mahal jadinya ya kan toh? betul, Ya kan? betul, betul, betul. Kalau bisa ya pas kita lagi butuh supply kita beli pas harga minyaknya rendah atau stabil atau dapat diskon khusus lah. Namanya penjual kan pasti ada. Mereka juga Ya, berkompetisi kan. ya, Jadi untuk mendapatkan itu, tapi kita harus melindungi diri dari volatilitas harga minyak. Itu yang betul. nomor empat. Oke Ton, yang nomor lima soal supply chain. Ya ini menarik ini. Namanya supply chain jangan sampai diserap lah. Kalau bisa smooth lah dari 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 supply-nya, dari pembelian. Jangan sampai ada disrupsi-disrupsi yang tidak perlu. Apalagi kalau ada hubungannya sama geopolitik, ton, ya kan? Ya, Misalnya betul, kan betul. kita punya Laut Cina Selatan, bagaimana negara tirai bambu tidak demikian rela melepaskan di daerah situlah, bukan hanya sama Indonesia tapi juga sama beberapa negara yang lain. Kemarin Betul. terakhir ada kejadian sama Filipina bahwa ada Spratly Island itu. Nah, geopolitik itu tuh jangan sampai menjadi disrupsi terhadap supply chain karena Betul, repot kita kan kita mau beli betul, nanti ada kapal atau apa dan lain sebagainya lah itu ada hubungannya. betul, betul, betul. Berarti Mas Oke. dari lima yang sudah disebut tadi itu hanya gambaran saja. Kalau Anton bisa ambil simpulkan sebetulnya itu balik lagi ke ketahanan dalam negeri ya. Kalau Anton simpulkan, kalau saya bias, biarkanlah saya bias, tapi saya menganggapnya itu kita justru harus meningkatkan eh, supply dalam negeri, harus mencari lagi cadangan-cadangan minyak baru supaya menjaga supply kita tersendiri karena yang resiko-resiko tadi yang sudah disebut itu ada Hah? disruption, subsidi, harga Ah, minyak naik turun ah, dinamis, ah. bakal bisa seimbang kalau kita juga mempunyai ketahanan perminyakan di Indonesia. Karena yang selanjutnya ini kan eh, kalau seandainya kita punya ketahanan industri nasional, kita Ya, bisa memperluas eh, kesananya gimana? Kayak misalnya di betul, cadangan ditemukan, kita bisa memperluas downstreamnya gimana? Kita tambahin silo, kita betul, tambahin kilang-kilang, karena kita punya betul. supply, ya kan? Ya, Dan betul, itu bakal betul, lebih baik buat negara kita, aku rasa. betul. Karena juga kalau kita punya kapasitas supply yang cukup, kita pada saat ngimpor tadi yang Anton bilang tadi kan tadi 2039 double tuh, Ya, ya kan? Kalau bisa tahun 2039 instead of double mungkin cuma 50%, 150%, cuma 1,5 kali lipat.
kan lumayan itu savingnya sama Betul, meningkatnya ketahanan. Nah kalau betul. kita punya kilang yang cocok, kita punya kilang yang bagus dan lain sebagainya, kita tidak perlu ngimpor Lebih barang banyak jadi lagi. ya. Betul, Ya, kita sudah bisa kayak ada edit value yang kita adakan di dalam negeri. Nah, juga betul, karena kita jadi istilahnya yang juga sebenarnya kalau bisa dibilang langkah secara dari hilir ke hulu itu terbalik ya, dari hulu ke hilir. Jadi kalau kita bisa kayak tadi awalnya kita di hulu kita bilang orang-orang kayak apa praktisi-praktisi dunia perminyakan di hulu menaikkan produksi, menemukan cadangan baru, di midstream tadi itu soal distribusi, perdagangan, soal supply chain, dan di downstream, hilir hilir. soal additional refinery dan sebagainya. Itu semua kan itu membuat naiknya aktivitas ekonomi kan. Jadi Betul, nanti betul. kita tambah jago, bukan tambah jago, supply ketahanan jadi tambah bagus, job 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 market Ekonomi, ada di situ kan ya, untuk mereka jelas-jelas menaikkan itu dan kalau boleh ditambahkan teknologi betul, itu betul, masuk ke betul, Indonesia sehingga betul. negara kita as a country akan lebih baik. Jadi, Itu Ton. ya efeknya Wah, termul apa berkali-kali ya. multiple apa Ya, namanya ya multiplier effect. multiplicity Ya, multiplier berkali-kali, berkali-kali. berkali-kali. Oke. Wah, keren Cocok. Ton. Jadi diskusi tentang energi trilema berlanjut ke ini, tapi ini baru minyak bumi. Jadi Yes. teman-teman dongeng perminyakan tunggu episode berikutnya, kita akan bicara soal gas. Sip. Terima kasih Ton. Oke. Sampai ketemu lagi. Teman-teman dongeng perminyakan di mana tadi Ton? Sini ya. Di situ. Jangan lupa Yes, ya. yes, yes. Kalau senang nonton Di situ. sampai akhir, silahkan. Ya. Diskusi, kami terbuka dengan diskusi. Dan jangan lupa stay apa namanya? Stay Keep relevan. monitoring. Salah. Dongeng perminyakan lah. Itulah kami Gitu. berdua tetap akan berdiskusi dan berusaha menyumbang apa yang bisa kami sumbang. Oke. Betul. Terima kasih Mas Heru. Terima kasih Ton. Selamat malam. Thank you. Kalau gas bumi kayaknya gambarnya lebih positif, gambarnya lebih low karena kita masih berproduksi dan kita punya cadangan yang cukup Betul. lumayan. Oke.